Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Junando dari jurusan dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan melakukan persentase di mata kuliah Teori Ekonomi yang dimana dosen pengampunya Bapak Daris. Di sini topiknya mengidentifikasi masalah ekonomi mikro dan makro pada penjualan angkringan. Konsep dasar ekonomi mikro dan makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan termasuk keputusan dan tantangan yang dihadapi oleh usaha kecil seperti angkringan. Melalui analisis ini kita dapat memahami bagaimana faktor-faktor ekonomi mempengaruhi kelangsungan hidup dan perkembangan usaha angkringan. Tujuannya adalah analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah ekonomi mikro dan makro pada usaha angkringan, memahami dinamika pasar, serta memberikan strategi adaptasi yang dapat membantu usaha angkringan menghadapi tantangan ekonomi di masa depan nanti. Dan di sini adalah masalah ekonomi kelangkaan, ekonomi mikro. Dalam dalam sketsa mikro, penjual angkringan sering menghadapi masalah kelangkaan bahan baku seperti beras, minyak goreng, atau bumbu dapur tertentu. Kelangkaan ini dapat mempengaruhi jumlah makanan yang dapat dijual dan berdampak pada keuntungan usaha. Ekonomi makro, pada tingkat makro, kelangkaan seringkali dipengaruhi oleh kebijakan impor, perubahan cuaca, atau tergantungan pada musim tertentu. Misalnya, ketika terjadi kelangkaan barang di pasar nasional, inflasi dapat meningkatkan yang pada akhirnya mengurangi daya beli konsumen angkringan. Pertukaran dan biaya kesempatan. Di sini ada tiga, yaitu pertukaran atau trade-off. Dua, ada biaya kesempatan atau opportunity cost. Dan ketiga adalah konteks makro. Efisiensi dan insentif. Efisiensi vs keadilan dalam dalam usaha angkringan seringkali terjadi dilema antara efisiensi dan keadilan. Penjual mungkin ingin meningkatkan produktivitas dengan cara mengurangi biaya produksi, tetapi ini bisa berarti menggunakan bahan bahan baku yang lebih murah. Sebaliknya, menjaga harga tetap terjangkau bagi konsumen berpenghasilan rendah mungkin mengorbankan margin keuntungan. Insentif. Penjual angkringan dapat menciptakan insentif untuk meningkatkan loyalitas pelanggan, seperti memberikan diskon untuk pembelian dalam jumlah tertentu atau menyediakan promosi untuk pelanggan tetap. Konteks makro, yang dimana di tingkat makro, pemerintah dapat memberikan insentif berupa keringanan pajak, subsidi, atau kemudahan pinjaman untuk mendorong keberlanjutan usaha mikro seperti angkringan. Analisis permintaan dan penawaran. Faktor permintaan atau demand. Permintaan adalah keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Waktu penawaran supply. Waktu penawaran atau supply. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa akan dijual oleh produsen kepada konsumen. Elastisitas permintaan dan penawaran. Konsep elastisitas menggambarkan sejauh mana perubahan harga mempengaruhi jumlah barang yang diminta atau ditawarkan. Hal ini penting untuk memahami bagaimana strategi penentu harga dapat mempengaruhi penjualan. Studi kasus nyata, wedang jahe. Yang di sini ada contoh studi kasus nyata atau wedang jahe, harga naik dari 3.000 menjadi 3.500 per gelas. Penjualan turun dari 100 gelas menjadi 80 gelas. Kesimpulan, wedang jahe bersifat elastis karena kenaikan harga sebesar 16%, 16,67% menyebabkan penurunan pemerintahan sebesar 20%. Nasi mini, harga naik dari 2.500 menjadi 3.000 per bungkus. Penjualan turun dari 200 bungkus menjadi 190 bungkus. Kesimpulannya, nasi mini bersifat inelastis karena kenaikan harga sebesar 20% hanya menyebabkan penurunan permintaan sebesar 5%. Gorengan, harga naik dari 1.000 menjadi 1.200 per buah. Penjualan turun dari 300 buah menjadi 240 buah. Kesimpulannya, gorengan bersifat uniter, elastis, karena kenaikan harga sebagai 20% menyebabkan penurunan permintaan sebesar 20%. Strategi, hindari kenaikan harga besar pada produk elastis. Fokus pada produk inelastis untuk meningkatkan margin keuntungan. Struktur pasar pedagang angkringan. Karakteristik pasar yaitu pasar angkringan termasuk dalam kategori pasar persaingan monopolistik. Hambatan masuk rendah.
Modal awal kecil tidak diperlukan izin usaha formal yang rumit di banyak lokasi. Keahlian dibutuhkan relatif sederhana. Dinamika pasar, persaingan ketat antara penjual penjual berlomba menarik perhatian konsumen melalui inovasi atau layanan tambahan. Oke, kita masuk di analisis makroekonomi. Inflasi, kenaikan harga bahan baku memaksa penjual menaikkan harga jual atau mengurangi ukuran porsi makanan. Strateginya ialah penjual dapat mencari bahan baku alternatif yang lebih murah atau mengoptimalkan porsi pengangguran. Oke, makanan. Pengangguran. Selama pandemi COVID-19, banyak orang kehilangan pekerjaan dan beralih ke usaha kecil seperti angkringan. Peningkatan jumlah pengangguran juga memperluas basis pelanggan angkringan yang menawarkan makanan murah. Pertumbuhan ekonomi. Pemulihan ekonomi meningkatkan daya beli masyarakat dan permintaan pada bisnis makanan seperti angkringan. Strateginya adalah penjual dapat memanfaatkan lokasi strategis dan menawarkan layanan digital untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Grafik tren makroekonomi dari tahun 2020 sampai 2023. Inflasi meningkat pada 2022 akibat maaf, pada meningkat pada tahun 2002 akibat tekanan global, tetapi mulai terkendali pada 2023. Pengangguran tren menurun dari 2020 hingga 2023 seiring pemulihan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sempat negatif pada 2020, kemudian pulih secara bertahap hingga stabil di sekitar 5% pada 2023. Penjelasan grafik ini menunjukkan bahwa bagaimana kondisi ekonomi makro berdampak pada usaha angkringan. Kenaikan inflasi meningkatkan biaya bahan baku, sementara pertumbuhan ekonomi yang stabil membantu memperkuat daya beli konsumen. Oke, sebentar. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya adalah tantangan utama. Kenaikan harga bahan baku akibat inflasi dan daya beli masyarakat yang terbatas. Peluang basis pelanggan yang luas akibat preferensi makanan murah dan fleksibilitas usaha angkringan. Rekomendasi adalah tingkatkan efisiensi operasional untuk meningkatkan biaya. Lakukan inovasi pada menu dan layanan untuk menarik lebih banyak pelanggan. Manfaatkan teknologi digital seperti media sosial dan aplikasi pengantar untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Sekian dari saya, Joynando. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan atau ada salah penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.